Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Amin, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas membahas bab usaha dan energi. Ya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas dua hal, yaitu usaha, pengertian usaha, dan juga dengan energi, dengan beberapa macam energi. Kita awali dengan usaha. Nah, usaha adalah hasil perkalian titik atau dot product antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan yang dialami oleh benda itu. Jadi kalau secara vektor, lambangnya adalah seperti ini, ya. Nah, bagaimana gambar perpindahan itu? Kalian perhatikan, ini ada dua buah benda, ada benda, ya. Kemudian ini ditarik oleh gaya F yang membentuk sudut theta dengan arah mendatar, ya. Sedangkan perpindahan yang terjadi itu adalah pada arah mendatar. Asalnya bendanya di sebelah kiri ini, kemudian berpindah ke sebelah kanan, berpindah sejauh S, ya. Secara vektor, W sama dengan vektor F dot vektor S, vektor perpindahan. Hasilnya ini adalah bilangan skalar, ya. Jadi ada bilangan skalar karena hasil perkalian dot product. Kalau kalian nggak ngerti ini dot produknya itu apa, nanti pada waktu belajar vektor di kelas 11 atau 12 mungkin nanti akan dipelajari. Kita akan teruskan bagaimana besar usaha, ya. Kalau kita mencari berapa besar usahanya, nah, besar usaha itu dinyatakan dengan ini, W sama dengan F kali S kali kosinus theta. Kalian perhatikan ini, ya. Jadi F itu besar gayanya, S itu besar perpindahan, kali kosinus theta. Theta adalah sudut antara arah F dengan arah perpindahan. F-nya ke sebelah atas, perpindahannya arah mendatar. Berarti ini adalah F pada arah mendatar. Atau dengan kata lain, ya, besar usaha itu adalah perkalian antara komponen gaya yang searah dengan arah perpindahan dikalikan dengan arah perpindahannya, ya. Jadi ini Fx sama dengan F kosinus theta. Karena perpindahannya pada arah X saja, pada arah sumbu X saja, pada arah mendatar, maka yang menghasilkan gaya, usaha itu adalah vektor pada arah mendatar saja, ya. Nah, ini W adalah besar usaha. Kita tahu F itu besarannya Newton, S itu besarannya meter, berarti Newton meter. Newton meter itu sama dengan Joule. Kalau ditulis panjang pakai huruf kecil, kalau huruf disingkatkan J huruf besar, ya. Dengan F itu adalah besar gaya, Newton, kemudian S perpindahan, meter, dan theta adalah sudut antara F dan S. Nah, sebenarnya di dalam usaha ini bisa dilakukan oleh gaya yang konstan, dia tidak berpengaruh dengan posisi benda itu ada di mana, atau oleh gaya yang besarnya itu merupakan fungsi dari kedudukan, fungsi dari S atau fungsi dari X. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana grafik antara F terhadap S, ya. Kita bagaimana menghitung usaha untuk gaya yang berbeda seperti itu. Dan perhatikan yang pertama ini. Ini adalah grafik gaya, ya, yang konstan. Jadi gaya ini untuk nilai S berapapun, gayanya selalu F semua, ya. Nah, pada besar F konstan, maka usaha itu adalah luas daerah di bawah kurva. Ini yang di arsir ini, ya. Ini adalah besar F-nya. Nah, bagaimana kalau F-nya berubah-ubah, misalkan seperti ini, ya. Ini adalah grafik F terhadap perpindahan S dengan gaya F tidak konstan atau berubah-ubah. Bagaimana cara mencarinya yang seperti ini? Nah, pada dasarnya
kita sama, yaitu mencari kurva luas daerah di bawah kurva ini. Jadi yang diarsir atau yang berwarna ini. Ya, nanti kalau matematikanya sudah nyampe, kalian akan bisa mencari grafik atau luas daerah di bawah kurva dengan fungsi tertentu dengan menggunakan integral. Ya, tapi untuk di kelas 10 yang seperti ini tidak akan mungkin. Ya, jadi ini usaha merupakan luas daerah diarsir antara S1 dan S2 pada kurva antara gaya F dan perpindahan S. Nah, seperti ini. Ya, nanti yang kita akan bahas itu kurva-kurva yang bentuknya sudah kita ketahui, misalkan di garis lurus di bawah kurvanya segi 4, atau ada yang segitiga, atau ada trapesium, yang luas daerahnya dengan mudah bisa kita cari. Ya, jadi pada prinsipnya usaha itu adalah luas daerah di bawah kurva atau daerah yang diarsir ini. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ya, sebuah balok didorong oleh gaya horizontal 50 Newton sehingga berpindah sejauh 3 meter pada arah horizontal juga. Ya, ini perhatikan gayanya horizontal, perpindahannya juga horizontal. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Berarti diketahuinya gayanya 50 Newton, F-nya 50 Newton, kemudian perpindahannya 3 meter, dan satu lagi, sudut antara gaya dan perpindahan, yaitu theta. Theta-nya sama dengan 0 derajat. Ya. Yang ditanyakan adalah berapakah besar usahanya? Kita jawab, usaha adalah F, besar usahanya F kali S kali kosinus theta. V sama dengan F-nya 50, S-nya 3 kali kosinus 0 derajat. Ya. Pada waktu yang lalu kita sudah tahu sudut-sudut istimewa, nilai kosinus 0 derajat adalah 1. Maka W-nya sama dengan 50 kali 3 kali 1, maka besar usahanya adalah 150 Joule. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Massa seorang pengendara dan sepeda motornya adalah 200 kg. Sepeda motor ini meluncur dengan kelajuan 40 meter per sekon. Kemudian motor direm hingga berhenti setelah 8 detik. Tentukan usaha yang dilakukan selama pengereman berlangsung. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya, kalau kita lihat kan W itu sama dengan ya F kali S kali kosinus theta. Nah, kalau pada sepeda motor, tentu tetanya akan sama dengan 0. Besar usahanya atau arah gaya dan arah perpindahannya itu akan sejajar. Jadi tetanya sama dengan 0. Ya. Maka kita akan lihat, oh berarti di sini F-nya belum ada, S-nya juga belum ada. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu dulu. Nah, ketika dia direm, maka kita bisa mencari percepatannya. Karena di sini masanya ada. VT sama dengan AT ditambah V0. VT-nya karena sampai berhenti, berarti kecepatan akhirnya 0, dikalikan A kali T sama dengan A kali T, A kali 8 ditambah V0-nya, V0-nya 40. Ya. Maka A-nya adalah minus 5 meter per sekon. Kita lihat di sini massa ada, ini ada percepatan, maka menurut hukum Newton kedua, ya, massa dikalikan percepatan itu adalah gaya. Tapi untuk menentukan usaha itu perlu S, ya. Maka kita lihat rumus S untuk gerak lurus berubah beraturan. T sama dengan setengah AT kuadrat ditambah V0T. Atau ini sekarang kita sebut S saja. Setengah kali A, A-nya minus 5, kali T kuadrat, 8 kuadrat, ditambah 40 kali 8. 40 kali 8, 320. Ini setengah kali minus 5 kali 8 kuadrat, itu minus 160. Minus 160 ditambah 320, 160 meter. Nah, sekarang A-nya ada, S-nya ada. Maka usahanya W sama dengan F kali S kali kosinus theta. Tadi tetanya sama dengan 0, maka kosinusnya 1 sama dengan ini.
maka tinggal F kali S, ya. Satunya tidak ditulis, F-nya adalah M kali A, kalikan S. Maka W sama dengan M kali A-nya minus 5 kali S-nya 160. Maka W-nya sama dengan minus 160.000 Joule. Atau kalau pakai awalan kilo, dengan 1000 itu kilo, maka sama dengan minus 160 kilojoule. Ya, ini gabungan antara usaha dengan gerak lurus berubah beraturan. Berikutnya, ini soal berbentuk grafik. Kalian perhatikan. Sepotong balok kayu dengan masanya 4 kg terletak di atas bidang datar. Kemudian balok kayu tersebut mengalami gerak lurus yang disebabkan oleh gaya yang besarnya berubah-ubah terhadap kedudukan balok seperti tampak pada gambar seperti ini. Ya, ini dari 0 sampai 7 meter. Gayanya berubah-ubah. Dari 0 sampai 2 40 Newton. Dari 2 sampai 4, ya. Ini dari 4 sampai 5, kemudian dari 5 sampai 7. Tentukan total usaha yang dilakukan gaya pada balok hingga berpindah sejauh 7 meter. Ya. Jadi kita hitung satu-satu. Nah, kita hitung ini luas daerah di bawah kurva. Kalian perhatikan, yang di atas sumbu S itu kita hitung positif. Ya. Jadi, usaha untuk A, B, C, D itu adalah luas trapesium ABCD. Ya, luas dari ini. Itu ABCD sama dengan AD ditambah BC dikalikan AB per 2. Ya. Ini AD 4, BC-nya 2 dikalikan AB 40 dibagi 2. Maka WABCD adalah 120 Joule. Nah, ini ABCD. Sekarang dari D ke E, ya. Luas DE itu karena ini garis saja, itu sama dengan 0. Maka usaha dari D ke E itu sama dengan 0. Kemudian EFG, ini bentuknya segitiga. Maka usaha EFG itu sama dengan luas segitiga EFG. Ya, WEFG sama dengan EG dikalikan GF dibagi 2. EG-nya 2, GF-nya karena ke bawah minus 40 dibagi 2. 2 kali minus 40 minus 80 dibagi 2 minus 40 Joule. Nah, berapa usaha total dari A sampai G ini? Maka W totalnya adalah WABCD ditambah WDE ditambah WEFG. Ya. Ini W total sama dengan 120 ditambah 0 ditambah minus 40. Maka W totalnya sama dengan minus 80 Joule. Ya, silahkan diperhatikan. Ini bangun-bangun yang sudah kalian kenal. Trapesium, segitiga. Ya. Oh, kalau misalkan ini A, B, C, D ini mau dibagi 2, mau segi 4 ABC sampai titik C aksen ini, kemudian C aksen D, boleh tidak? Boleh. Ya, hasilnya nanti akan sama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang energi. Ya, kalian sudah pernah mempelajari bahwa energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang sedang bergerak. Jadi kalau saya punya sebuah benda bermassa M, kemudian dia bergerak dengan kelajuan V, arahnya kemana saja, ya, pokoknya dia sedang bergerak, maka dia akan memiliki energi kinetik sebesar setengah M kali V kuadrat. Ya. Nah, di sini saya tidak akan menurunkan bagaimana rumus ini diperoleh. Ya.
Nah, dengan M adalah massa benda, kilogram, kemudian V adalah kelajuan benda, meter per sekon, dan EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Ya. Ini bentuk ini saya kira sudah kalian kenal. Nah, sekarang hubungan usaha dengan energi kinetik. Kalian perhatikan, pada waktu kita mempelajari kinematika atau gerak lurus beraturan, kita punya rumus 2AS sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat. Kalau saya bagi 2 ini, maka 2AS ini jadi A kali S, ini dibagi 2 jadi setengah VT kuadrat, V0 kuadrat dibagi 2 jadi setengah V0 kuadrat. Kemudian hasil ini saya kalikan dengan M, maka saya akan peroleh M kali A kali S sama dengan setengah M VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Ya. Tadi VT itu kecepatan air, V0 itu kecepatan awal. A percepatannya, S itu adalah perpindahannya. Nah, kita peroleh lagi M kali A kali S. M kali A itu adalah F. Dikalikan S sama dengan setengah M VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. F kali S ini adalah usaha. Ya, W. Setengah MVT kuadrat itu adalah energi kinetik akhir atau EKT. Setengah MV0 kuadrat itu adalah energi kinetik awal. Atau nanti bisa ini jadi EK2 dikurangi EK1. Tidak masalah, sama saja. Ya. Maka W itu sama dengan selisih energi kinetik. Artinya energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Itu adalah usaha. Jadi, besar usaha yang dialami oleh sebuah benda sama dengan besar perubahan energi kinetiknya. Ya. Kalau usahanya positif, maka energi kinetiknya bertambah. Kalau usahanya negatif, maka energi kinetiknya akan berkurang. Ya. Seperti yang usahanya negatif seperti apa? Seperti tadi contoh sebelumnya, motor yang direm itu adalah usahanya usaha negatif, ya. Oke. Kita teruskan dengan bentuk energi berikutnya. Itu ada yang disebut dengan energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda akibat bentuknya, akibat letaknya, atau keadaannya. Dan jika memungkinkan, energi tersebut dapat dimunculkan. Ya, ada syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ada beberapa macam energi potensial. Seperti energi potensial pegas, ini karena bentuknya. Energi potensial listrik, ini karena keadaannya, dan energi potensial gravitasi, ini karena letaknya. Ya. Nah, kita lihat satu-satu. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh suatu pegas karena sifat elastisitasnya. Ya. Kemudian energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermuatan listrik yang berada dalam medan listrik. Nanti di kelas 12 kita akan belajar tentang medan listrik ini. Ini tentang sifat elastisitas, nanti kita akan pelajari di kelas 11. Kemudian energi potensial gravitasi, khususnya di bumi, adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang letaknya memiliki ketinggian dari permukaan bumi atau berada dalam pengaruh medan gravitasi bumi. Pada yang bagian lalu kita sudah belajar tentang teori gravitasi ini. Ya. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut di dalam bab ini adalah energi potensial gravitasi bumi. Ya. Secara khusus kita akan bicarakan ini. Energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang letaknya memiliki ketinggian dari permukaan bumi. Selanjutnya hanya akan disebut dengan energi potensial. Ya. Jadi kalau dalam bab ini saya mengatakan energi potensial, itu artinya energi potensial gravitasi. Nah, jika saya punya sebuah benda, masanya M, ini permukaan tanah, ya, dia terletak pada ketinggian H dari permukaan tanah,
maka benda ini akan memiliki energi potensial yang besarnya sama dengan M kali G kali H. Ya, dengan M itu adalah massa benda dalam kilogram, kemudian G adalah percepatan gravitasi meter per detik kuadrat. Kalau tidak diketahui nilainya 10 meter per detik kuadrat, kecuali kalau disebutkan lain di dalam soal. H itu adalah ketinggian benda dihitung dari permukaan tanah. Kemudian EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi perubahan energi potensial? Benda yang asalnya misalkan di sini, kemudian dia turun. Ini asalnya H1 misalkan. Ya. Kemudian dia turun sampai ke sini. Sehingga ketinggiannya ini adalah H2. Ya. Maka ya, perubahan energi potensialnya adalah karena perubahan itu adalah energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal, maka delta EP adalah MGH2 dikurangi dengan MGH1. Ya. Dengan H2 karena dia jatuh dari atas ke bawah lebih kecil daripada H1. Maka perubahan energi potensialnya adalah karena Mg-nya sama, M kali G dikalikan H2 kurangi H1. Ya. Nah, delta EP itu sama dengan, kalau saya ingin nilai ini positif, jadi H1 ke H2, dari H1 dikurangi H2, karena gaya gravitasi itu arahnya ke bawah, maka perubahan energi potensial itu sama dengan minus Mg kali delta H. Perubahan energi potensial ini sama dengan minus usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Ya, atau kebalik W gravitasi bisa dibalikan sama dengan minus perubahan energi potensial. Ya. Oke. Nah, besar perubahan energi potensial yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak vertikal sama dengan minus, ya. Kalian perhatikan ini minus karena arahnya berlawanan, usaha oleh gaya gravitasi terhadap benda itu. Ya. Nah, tinggal tergantung kita mau yang positifnya mau EP-nya atau gravitasinya. Atau kita bisa mengatakan terbalik, gaya atau usaha oleh gaya gravitasi itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan dengan energi yang disebut dengan energi mekanik. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, itu EM sama dengan EP ditambah EK, atau EM itu sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat. Ya. Nah, sini ada hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik ini kekal kalau kita berada misalnya di dalam suatu medan yang usahanya itu tidak bergantung kepada lintasannya. Ya, yang penting lihat titik awal dan titik akhir. Biasanya gaya yang seperti itu disebut dengan gaya konservatif. Salah satunya adalah medan gravitasi bumi. Sehingga di dalam hukum energi mekanik, dalam medan gravitasi, ya, secara khusus kita lihat medan gravitasi. Dalam medan gravitasi, jika hanya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, maka besar energi mekanik benda itu selalu tetap. Ya. Jadi kalau kita lihat formulasi matematisnya, energi mekanik di awal itu sama dengan energi mekanik di akhir, atau energi mekanik pada keadaan awal sama dengan energi mekanik pada keadaan akhir. Yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kalau ditulis secara lengkap seperti ini. MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Ya. Ini kalau secara lengkap.
tulisannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara perubahan energi potensial dengan perubahan energi kinetik. Perhatikan lagi formulasi yang kedua ini. Ya, saya tulis lagi, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ya. Kalau saya pindahkan ya, energi potensial dengan energi potensial, energi kinetik dengan energi kinetik, maka saya peroleh EP1 dikurangi EP2 sama dengan EK2 dikurangi EK1. Ya, karena selisih itu adalah kondisi akhir dikurangi kondisi awal, saya akan ubah yang energi potensial ini menjadi minus EP2 kurangi EP1 sama dengan EK2 kurangi EK1. Ini energi potensial akhir kurangi energi potensial awal. Nah, ini adalah perubahan energi potensial. Dan ini adalah yang sebelah kanannya perubahan energi kinetik. Minus perubahan energi potensial itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Pengurangan energi potensial artinya sama dengan penambahan energi kinetik. Nah, ini hukum kekalan energi itu. Jadi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, tapi energi hanya dapat berubah bentuk. Jadi dari sini perubahan energi potensial yang mengecil berubah menjadi energi kinetik. Nanti kita akan lihat ini di dalam contoh soalnya. Ya. Jadi perhatikan ini ya. Ini rumus yang sangat bermanfaat ya. Di dalam gerak juga kita bisa menggunakan rumus-rumus ini. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya. Perhatikan. Sebuah benda bermasa 0,5 kg bergerak dengan kelajuan tetap 4 meter per sekon dan berada pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, hitunglah besar energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik benda tersebut. Ya, ini diketahui masanya 0,5 kg. Dengan kelajuan tetap, berarti V-nya 4 meter per sekon. Berada pada ketinggian, berarti H sama dengan 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, kemudian G-nya 10 meter per detik kuadrat. Sekarang yang ditanyakannya apa? Energi kinetik, EK-nya berapa, kemudian energi potensialnya berapa, dan berapakah energi mekaniknya. Kita jawab satu persatu. Kita hitung energi kinetik dulu. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah kali 0,5 kali 4 dikuadratkan. Ya. Ini 1/4 kali 16, maka EK-nya 4 Joule. Nah, sekarang yang berikutnya yang kedua, energi potensialnya berapa? EP sama dengan M kali G kali H. Ya. Maka EP sama dengan 0,5 kali 10 kali 1,5. M-nya 0,5, G-nya 10, H-nya 1,5. Maka EP sama dengan ya 15 kali 0,5 atau 5 kali 1,5, 7,5 Joule. Sekarang energi mekaniknya. Berapa energi mekaniknya? Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Maka energi mekaniknya itu adalah 4, karena nilai energi kinetiknya 4, ditambah energi potensial 7,5. 4 ditambah 7,5. Maka energi mekaniknya adalah 11,5 Joule. Ya. Oke, bisa diperhatikan. Rumusnya tetap EK setengah mv kuadrat, EP sama dengan M kali G kali H, dan energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Oke, ya kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Batu bermasa 2 kg, ini diketahui, jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukanlah kelajuan batu, energi kinetik akhir, perubahan energi potensial batu, dan usaha yang dilakukan gaya berat batu tersebut pada saat mencapai ketinggian 5 meter dari tanah. Berarti ini diketahui masanya 2 kg,
ketinggian awal karena dia jatuh bebas, maka kecepatan awalnya sama dengan 0, ya. Kemudian ketinggian awalnya H1-nya 20 meter, ya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Tentukanlah kelajuan pada saat ketinggian 5 meter dari tanah. 5 meter dari tanah ini adalah H2 yang diketahuinya. Ya. Kemudian yang ditanyakannya, ini harusnya ditanyakan. Ya, ini ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah berapakah kelajuan akhirnya, ya, kelajuan batu pada saat ketinggian 5 meter, berarti V2 pada kondisi H2 ini. Kemudian yang B, berapakah energi kinetik 2, berarti energi kinetik pada saat ketinggian H2 ini. Yang ketiga, berapakah perubahan energi potensial dari batu tersebut. Kemudian yang terakhir, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya berat batu tersebut. Ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, ya, karena ditanya V2, saya gunakan hukum kekekalan energi mekanik, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Masukkan angkanya, 2 kali 10 kali 20 ditambah KV1-nya 0, maka ini seluruh perkaliannya jadi 0, sama dengan 2 kali 10 kali 5, ditambah setengah kali 2 kali V2 kuadrat. Ya, ini 20 kurangi 5, 15, ini pindahkan ke kiri, kemudian setengah kali 2, 1, jadi ini V2 kuadrat. 2 V2 kuadrat sama dengan 300, 2 kali 10, 20 kali 15, 300. Maka V2-nya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Ya, akar 300 itu akar 3 kali akar 100. Akar 100-nya 10. Ya, jadi ini kecepatan airnya adalah 10 akar 3 meter. Kemudian ditanya energi kinetik pada posisi kedua, ya, pada ketinggian yang kedua. Maka EK2 sama dengan setengah MV2 kuadrat. V2 kuadratnya sudah ada 300, tinggal masukkan setengah kali 2 kali 300. Berarti ini EK2-nya 300 Joule. Ya. EK awalnya berapa EK1-nya? Karena kecepatan awalnya adalah 0, maka EK1-nya itu akan 0. Jadi EK2 ini sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kemudian berapa perubahan energi potensial yang dialami oleh batu? Dan perhatikan, EP sama dengan MGH2 dikurangi MG kali H2 kurangi H1. Delta EP sama dengan 2 kali 10 kali 5 kurangi 20. Maka ini 20 kali minus 15 sama dengan minus 300 Joule. Ya. Kemudian berapakah usaha yang dilakukan gaya berat batu tersebut? Ya. Nah, gaya berat atau W gravitasi itu adalah sama dengan minus perubahan energi potensial. Ya, WG sama dengan minus 300, maka gaya gravitasinya adalah 300 Joule. Nah, kalian perhatikan tadi bagian terakhir kita tahu bahwa minus E potensial sama dengan delta EP sama dengan minus delta EP sama dengan delta EK. Ya, di sini minus 300 Joule, sedangkan EK2-nya ini kan EK2 kurang EK1-nya 300 Joule. Ya, karena EK1-nya masih 0 karena V-nya 0. Ya. Oke. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa kalian pahami, kalian bisa mengulanginya sampai kalian paham. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.